saudara dan saya mau jadi terang, ya, harus menjadi murid Kristus. Amin. Perlu menjadi murid Kristus, saudara. Pada Tuhan kita boleh ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Apapun yang kita punyai, apapun yang sedang kita hadapi, kita tahu kita bersama Yesus. Amin. Dan kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Amin. Nah, saudara, ya, sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya bagikan, saya mau curhat sedikit, boleh ya, saudara? Boleh, ya. Nah, saudara, saya itu udah siapin tema apa yang saya akan bagikan hari ini. Saya bergumul dan puji Tuhan kan, saudara yang tahu minggu lalu saya sempat cuti 3 hari, saudara. 3 hari? Ada di sini yang pernah cuti 3 hari pulang Indonesia? Nggak ada ya? Iya, bahkan ada kemarin bilang 10 hari aja itu masih nangis-nangis untuk pulang ke sini. Ya, sesuatu hal nanti saudara saya akan bagikan. Nah, sebenarnya saya ingin berkhotbah tentang hal itu hari ini. Karena banyak sekali mujizat, hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan. Tapi sepertinya tuh Tuhan tuh bilang belum waktunya. Ya, saya mau taat. Terus saya bilang, Tuhan jadi apa dong? Udah tunggu, kemarin kita MDPJ kan. Jadi oke lah, saya tunggu Sabtu. Saya tuh Pak Niko ngomong apa, kira-kira saya dapat apa, baru saya susun. Saudara, ya kemarin waktu pas Pak Niko lagi khotbah, pas lagi saya masak. Tahu kalau di rumahku kalau kita masak itu semua mesin di dapur tuh apa semua dibuka. Jadi sudah nggak bisa dengar apa-apa. Duh, Tuhan, saya sampai gelisah gimana caranya. Jadi kalau ada waktu senggang sedikit, saya mendekat lagi ke tempat-tempat yang agak ini, saya dengar lagi sepotong. Terus sampai selesai, saya bilang begini, ya sudah ya nggak apa-apa. Nanti kan biasanya selesai kita acara, Kak Feli itu biasa share ndak lama itu dikirimkan tuh rangkumannya. Tapi sampai sekarang belum ada kayaknya. Saya nggak tahu kendalanya apa, saudara ya. Tadi malam saya tunggu-tunggu, Tuhan, ini mau apa nih, yang mana nih Tuhan? Saya tuh nangkapnya yang mana? Akhirnya saya masuk kamarnya majikan saya. Majikan saya baru habis operasi, jadi dia belum terlalu banyak gerak. Dia masih banyak di tempat tidur. Jadi biasa kalau ada waktu saya ajak dia ngobrol. Jadi dia ngobrol apa saja. Dia ceritalah masa kecilnya, saudara. Dia cerita bagaimana kehidupannya sebagai orang miskin, orang yang sangat susah. Sampai dia cerita begini, saya dulu supaya saya bisa sekolah karena mamanya meninggal dia usia 4 tahun. Jadi akhirnya bapaknya menikah lagi. Jadi dia punya mama tiri. Dan ya haleluya, mama tirinya itu tanda petik negatif ya, saudara. Jadi dia bilang kalau jam 10 malam itu semua lampu itu sudah dia matikan. Sedangkan saya belum belajar. Karena dia harus kerja bantu, mereka ada usaha sih di rumah. Terus caranya saya gimana? Supaya saya bisa melihat, saya keluar rumah, saya cari lampu-lampu yang ada mungkin dari dari lampu-lampu di taman, di rumah mereka. Maka disitulah dia kerjakan PR-nya, saudara. Langsung saya tangkap sesuatu, Tuhan langsung ngomong dalam hati saya bahwa begitulah yang namanya murid. Amin, saudara. Ya, saudara, saya mikir lagi, Tuhan gimana menghubungkan? Hari-hari ini kita ada dalam visi di tahun 2024, yaitu apa? Coba baca 3, 2, 1. Ya. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. Nah, coba kalau saudara baca dengan penuh penghayatan. Kalau saudara ulang-ulang baca visi ini, saya menangkap ini sesuatu yang bukan sekedar info dibagikan. Tetapi coba kalau renungkan, bangkit jadi teranglah. Artinya ini satu perintah buat setiap kita. Amin, saudara. Tahun ini ada satu hal yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan untuk tahun 2024 ini, supaya kita bangkit jadi teranglah.
Amin. Ini perintah Tuhan, saudara. Bukan sekedar info yang dibagikan itu, tapi ini satu penegasan supaya saudara dan saya menyadari bahwa tahun ini yang Tuhan mau kita lakukan, kita alami dalam hidup kita, jadi teranglah. Amin. Nah, jadi tadi saya bilang, untuk kita bisa menjadi terang, puji Tuhan saudara, bulan Januari kita sudah banyak sekali diperlengkapi bagaimana kita bisa menjadi terang. Ya, yang mana yang utama supaya kita bisa menjadi terang, kita harus penuh Roh Kudus. Amin. Gambaran pelita setiap kita penuh dengan minyak. Roh Kudus ya melimpah-limpah dalam hidup kita. Ya, itu yang akan membuat saudara dan saya bisa memiliki terang. Amin. Nah, terang yang Tuhan mau kita pancarkan hari-hari ini bukan terang dari diri kita. Bukan kita menampakkan, menonjolkan siapa diri kita, kemampuan kita, talenta kita, kekayaan kita, jabatan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah terang yang harus memancar dari setiap hidup kita, hanya terang Kristus. Amin. Hanya terang Tuhan, ya. Tuhan yang harus dimuliakan dari semua apapun yang keluar dari kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, di bulan ini saya tangkap satu penekanan melalui waktu saya ngomong dengan majikan saya, ada satu Roh Kudus bicara di hati saya bahwa kalau saudara dan saya mau jadi terang, ya harus menjadi murid Kristus. Amin. Perlu menjadi murid Kristus, saudara. Nah, kita melihat di sini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, jalan aja ya. Ya, selanjutnya, saudaraku, di dalam hubungan manusia dengan Kristus, ya, ini ada 3 tahapan. Ini kemarin kami dapat di MDPJ, saya ambil ini saudaraku ya. Saudaraku, kita lihat setiap kita ada di level yang mana ya. Ada orang yang pengagum Kristus. Wah, ini pengagum ini banyak saudara ya. Banyak orang yang haleluya, Tuhan baik. Ya. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Wah, di mana-mana itu kan kita temui orang yang seperti begitu ya. Tetapi saudaraku, naik ke level berikutnya, ada orang yang percaya Kristus ya. Jadi saudaraku, yang tadi hanya mengagumi Kristus itu belum tentu mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, itu jumlahnya semakin mengecil saudara. Tetapi ada hal yang Tuhan mau kita capai dalam hidup kita. Kita ya tidak hanya menjadi pengagum Kristus, percaya Kristus, tetapi goalnya Tuhan di dalam setiap hidup kita adalah menjadi muridnya Kristus. Amin. Kita menjadi muridnya Kristus. Nah, apa sih itu murid saudaraku? Dalam bahasa Yunani, murid artinya didaskalos, yang artinya orang-orang yang sedang diajar. Ini murid ya. Orang-orang yang sedang diajar. Nah, kalau kita menjadi muridnya Kristus, artinya setiap kita adalah orang-orang yang diajar oleh siapa? Kristus. Kok ragu-ragu? Kalau kita adalah muridnya Kristus, berarti setiap kita adalah orang yang diajar oleh Kristus. Amin. Kristus, kita diajar oleh firman-Nya, ya, firman-Nya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan terus mendidik kita, mengajarkan kita, menunjukkan kita ya kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita punya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita, yang menyertai kita senantiasa. Amin. Dia ada di dalam hidup kita yang akan terus mengajar kita, menuntun kita, memberitahukan kita jalan-jalan kebenaran. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau dididik, orang-orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus.
Karena orang-orang yang seperti inilah saudaraku yang akan menjadi muridnya Kristus. Amin. Kita melihat syarat untuk menjadi murid Kristus. Nah, saudaraku, kalau kita mau menjadi murid, ya kalau di sekolah atau di dalam apapun, bahkan di sini ada namanya murid kelas menjahit. Sayang hari ini gurunya lagi kurang sehat, saudara. Ya, dukung doa buat Kak Deyu. Ya, waktu Kak Deyu mau, siapa yang mau belajar? Wah, itu ada banyak persyaratannya, saudara. Ya, dimana ya setiap yang mau harus bisa memenuhi persyaratan itu. Salah satunya, bukan berarti jangan pikir apa ya, bayar berapa ya. Enggak, saudara. Puji Tuhan gitu. Kak Deyu itu luar biasa, dipakai Tuhan melalui keluarga ilahi, berbagi ilmu bagi teman-teman yang mau belajar. Nah, jadi saudara itu yang kita melihat di sini bahwa syarat menjadi murid yang pertama ini saudaraku adalah kita mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Amin. Saudaraku, di sini kita lihat firman-Nya. Ya. Dikatakan di sini Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah. Saudara, jangan kita ya hanya melihat ini secara harfiah. Oh, Tuhan bilang kita harus membenci bapak kita, ibu kita, ya, istri, anak-anak, saudara kita. Tidak, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ya menyampaikan hal yang bertolak belakang. Satu sisi dia bilang hendaklah kamu saling mengasihi. Bahkan dia bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan bukan hanya sampai di situ, dia ajarkan kita untuk apa? Mengasihi siapa? Musuh kita. Mengasihi orang yang membenci kita. Nah, jadi saudara, yang dimaksud Tuhan Yesus di sini ya bahwa kita kita perlu untuk menjadi murid membenci bapaknya ibunya. Artinya apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus menempatkan kasih kita, penghormatan kita kepada Yesus lebih dari siapapun. Amin. Kita mengasihi Yesus karena satu hal yang saya percaya, waktu kita mengasihi Tuhan Yesus, maka pasti kita bisa mengasihi sesama kita. Itu sangat jelas, saudara, ya. Jadi kalau kita mengasihi sesama, belum tentu kita mengasihi Tuhan. Karena bisa jadi kita mau baik sama orang, kita mau mengasihi orang karena ada maunya, ya. Ada motivasi kita yang terselubung, ya. Ada hal-hal yang kita inginkan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar setiap kita untuk kita mau belajar mengasihi siapapun seperti Yesus mengasihi kita, yaitu dengan kasih tanpa syarat. Amin. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak memiliki motivasi-motivasi yang lain selain kita mau mengasihi, ya. Karena Allah itu adalah kasih sendiri, saudara. Nah, oleh karena itu di sini biarlah kita mau hari-hari ini setiap kita tahu bagaimana hubungan kita dengan siapapun yang ada. Biar kita uji, kita lebih sayang sama pacar atau sama Tuhan Yesus? Sama siapa kira-kira? Wah, ya mungkin yang ngomong Tuhan Yesus itu kita perlu tanya lagi ya. Lagi punya pacar apa enggak punya pacar? Nah, saudara, atau kita ya waktunya mau doa, mau menara doa, contoh. Mungkin tuh tadi di WA nanti ya jam 9 saya video call. Tapi nanti kan jam 9 menara doa. Ya udahlah, nggak apa-apa, menara doa kan masih ada. Nah, yang model-model seperti begini ini lebih mengasihi manusia daripada Tuhan, ya. Lebih taat sama manusia daripada Tuhan. Tetapi saudara, biar kita lebih, ya, kita mengasihi, ya, kita lebih mengasihi Tuhan.
Kita lebih mau taat sama Tuhan. Kita lebih mau dengar-dengaran sama Tuhan, saudara. Karena saya percaya Tuhan tuh tidak pernah ngajarin kita hal yang gak benar. Amin. Firman Tuhan tuh gak pernah suruh kita melakukan hal yang jahat untuk sesama kita. Oleh karena itu perlunya di sini, mari supaya kita bisa menyalurkan kasih kita yang baik, kasih kita yang berkenan kepada di hadapan Tuhan adalah kita lebih dulu kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Biarlah setiap kita dipenuhi dengan kasih Kristus, maka itulah yang akan membuat setiap kita akan bisa mengasihi orang-orang sesama kita, ya, mengasihi saudaraku siapapun, bahkan apapun, lebih dari apapun, kita lebih mencintai Yesus. Amin. Sekalipun mungkin kita dapat tawaran untuk mungkin kita bisa bekerja hari Minggu dengan gaji yang lebih besar, tapi saudara nggak punya kesempatan untuk beribadah. Saya percaya murid Kristus akan berkata tidak. Amin. Kita akan berkata, berkatku ya Tuhan sanggup mencukupkan apa yang ada padaku menurut kekayaan kemuliaannya. Amin. Nah, ini salah satu contoh, saudara, bagaimana kita belajar untuk kita mengasihi Tuhan ya dari apapun dan siapapun. Maka Tuhan berkata bahwa orang yang seperti begini dia akan menjadi murid Kristus. Bahkan dikatakan di sini nyawanya sendiri pun, saudara, ia tidak menyayangkan itu. Ya, artinya saudara, kita tidak ada lagi hal yang kita pertahankan dalam hidup kita. Amin. Karena kita tahu bahwa ketika kita serahkan kepada Tuhan apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup ya menolong, Tuhan yang sanggup mengembalikan lebih dari apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kita melihat yang kedua, saudara, Tuhan Yesus ngomong di sini di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ya, saudaraku, dan memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, jadi saudaraku di sini menyangkal dirinya di sini, saudaraku, ya, ini yang dimaksud adalah kita memiliki penyangkalan diri. Menyangkal diri bukan berarti kita malu mengakui keadaan kita, ya, menyangkal kan. Wah, ada orang loh, saudara, mungkin malu dengan pekerjaannya. Di sini ada nggak yang malu dengan pekerjaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya bangga loh, saudara. Bersyukur kita bisa masuk di rumah-rumah yang luar biasa, menikmati fasilitas yang luar biasa. Iya kan? Iya, bahkan kita bisa makan makanan yang wow gitu, yang mungkin dulu nggak pernah kita lihat di Indonesia. Saat kita ada di sini, jadi tidak usah malu dengan pekerjaan kita. Amin. Bahkan yang lebih daripada itu, saudara harus bangga karena engkau adalah duta-duta kerajaan Allah. Engkau adalah duta-duta Kristus yang diutus masuk di rumah-rumah orang Hong Kong. Amin, saudara. Jadi nggak usah malu kalau ditanya, ya, saya dengan bangga saya katakan yes. Iya. Saudara, karena saya tahu bahwa ya benar, kerjaanku adalah pembantu. Mental saya adalah tentara Kristus, tenaga perkasa dan milik. Jadi kita sudah diubah dari tadi ya, mental kita yang TK wanita menjadi Kristus wanita. Amin. Jadi saudara nggak usah malu. Bahkan kalau orang yang saya pernah baca di media, ada orang yang sampai orang tuanya, penampilannya sudah orang tuanya di kampung seperti begitu. Dia bilang itu bukan orang.
Yang dimaksud di sini ini bukan ya, tetapi menyangkal diri di sini. Saudara dan saya memiliki penyangkalan atas dirimu sendiri. Artinya apa? Saudara mengambil keputusan untuk menaklukkan segala keinginanmu dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Menaklukkan segala keinginan daging kita. Daging kita maunya apa, saudara? Maunya bebas. Maunya kita lakukan sesuka-suka kita. Ya, saudaraku menjadi murid, kalau saudara terdaftar sebagai murid, ya, yang gampang aja di sekolah. Kalau kita suka-sukanya, ya, mau datang jam berapa terserah, mau kerjain PR terserah, ndak lama dia bukan jadi murid, tapi jadi apa? Ex murid. Bekas murid, saudara. Ya, saudara, mari kita melihat di sini bahwa saudara, hari-hari ini kalau kita mau jadi terang, ya, kita menjadi murid, harusnya saudara dan saya kita belajar untuk ayo. Ini musim dingin kan? Ya. Pengennya tidur gitu. Ya, susah untuk bangun untuk doa saat teduh pribadi. Karena saudaraku, percayalah, saya mau katakan, kita kan tidak berada di rumah kita sendiri, sehingga kita nggak punya waktu bebas, ya kan? Siang itu pasti kita bekerja. Dan menurut aku, waktu yang memang betul-betul milik kita, yang bisa kita pakai sesuka kita, adalah sebelum kita bekerja. Betul apa enggak? Nah, jadi pagi, saudara. Tapi ya seringkali tadi itu malas, ngantuk, ya, capek. Ya, capek, saudara, siapa yang nggak capek? Tapi saya percaya kalau saudara mau, ya, melawan semua keinginan-keinginan daging saudara tadi, ya, yang mau menjauhkan saudara dari Tuhan, yang menghalangi saudara dan saya untuk bertumbuh, bahkan untuk kita terus on fire di dalam Tuhan, saudaraku, pasti kita bisa. Amin. Roh Kudus pasti tolong kita, tetapi pertanyaan, kita mau apa enggak? Ketika kita punya keinginan, kita punya komitmen, saya sangat percaya. Ya, saya punya pengalaman, saudara. Ya, sekalipun saya tidur jam berapa, tapi memang saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan, bangunkan saya. Saya pasti dibangunkan. Tinggal tadi ya seringkali tadi itu sudah bangun. Ya, itu peperangan lagi, saudara. Tapi Tuhan itu baik, ya. Waktu dia tahu saudara dan saya rindu dan mau, dia sabar. Dia nggak bisa, tapi saya yakin, saudara, kalau kita sudah disuruh Tuhan bangun untuk doa, kalau saudara nggak mau, Anda tidak akan bisa tidur lagi. Betul apa enggak? Betul ya? Nggak akan bisa, rasanya tidur tapi nggak nyenyak. Nah, oleh karena itu saudara Maria, hari-hari ini saudara dan saya masing-masing kita tahu apa sih yang menghalangi saudara dan saya menjadi terang. Ya, saya ingat tuh bagaimana sudah dibagikan banyak hal, ya. Bahkan Kak Feli bagikan lagi saudaraku tadi malam di Jumat malam di Menara Doa. Seringkali ada kotoran-kotoran, ya. Lampu itu kalau di dalamnya banyak kotoran-kotoran, itu akan menghalangi terangnya itu keluar, saudara. Oleh karena itu setiap kita yang tahu di dalam hidup kita, di dalam diri saudara dan saya, apa yang perlu saudara sangkal. Amin. Apa yang perlu saudara taklukkan supaya saudara dan saya bisa menjadi murid Kristus. Karena kembali lagi, hanya murid Tuhan yang bisa menjadi terang. Amin. Kita lihat berikutnya, saudaraku. Yang kedua dikatakan berikutnya, kita harus memikul salib, saudara, ya. Saudaraku di sini memikul salib segini bukan kemana-mana pikul salib, ya. Kayu, palang seperti begitu dipikul kemana-mana. Ataukah digantung di lehernya sampai berapa senti begitu, ya, saudara. Saudaraku, bukan seperti gitu. Salib juga bukanlah kelemahan secara jasmania, secara fisik, ya. Tetapi di sini salib adalah jalan sempit yang saudara dan saya pilih. Yang dimana kita tahu jalan itu penuh mungkin dengan ketidaknyamanan, penuh
dengan rasa yang kita mungkin dicela, dipermalukan. Tetapi kita mau memilih salib, kita mau memilih jalan itu karena ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus taat, saudara. Sekalipun dia dihina, sekalipun dia disiksa, ya, dicerca, dicela dengan segala macam penghinaan, tetapi dia tetap berjalan, dia pikul salib itu karena satu hal, dia mau taat kepada Bapa untuk menggenapi rencana Bapa untuk menyelesaikan karya penyelamatan bagi saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini apapun kelemahanmu, apapun saudaraku penderitaan yang sedang engkau alami, mari jangan mundur sekali Yesus, tetapi Yesus. Amin. Banyak hal mungkin yang menghalangi kita, tetapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, ayo saudara dan saya kalau mau jadi terang, Yesus berkata kamu harus memikul salib. Kita pilih jalan itu saudaraku karena kita tahu bahwa ketika aku berjalan di jalan ini, aku tahu ujungnya akan seperti apa. Amin. Ujungnya akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ujungnya akan membawa apa? Dampak bagi orang lain. Dan itulah saudaraku, kalau tahun ini dikatakan kita menjadi terang, artinya apa? Tahun untuk saudara dan saya berdampak. Amin. Tahun untuk kita memberi pengaruh. Nah, oleh karena itu biarlah setiap kita kan mau tekun untuk memikul salib. Karena kita tahu bahwa waktu kita sedang memikul salib, kita tidak memikul beban kita sendiri. Tapi apa yang Tuhan taruh dan Tuhan bilang bahwa beban kuk yang daripada Tuhan itu adalah enak. Haleluya, enak saudara. Kalau kita ngerti, ya, kalau kita memikul salib dan kita tahu Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, pasti kita bisa menikmati. Amin. Nah, saudara, oleh karena itu kita mau terus belajar kenapa kita harus menjadi murid, saudara. Ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Jadi saudara, tujuan tadi kita mau saudaraku rela untuk kita sangkal diri, untuk kita mau memikul salib saudaraku, supaya kita bisa berdampak menjadi terang. Karena saya percaya ketika saudara menghadapi apapun, bahkan saudara berani melepaskan mungkin sesuatu yang bagi dunia, wow, tapi saudara berani lepaskan karena Yesus, pasti orang akan, wow, what happened? Ya, orang akan bertanya ada apa? Dan disitulah kita akan melihat akan banyak orang akan memuliakan Tuhan. Karena dia akan melihat hasilnya. Orang yang mungkin dipermalukan, orang yang mungkin sedang dalam penderitaan, tetapi dia tekun setia mengikut Yesus. Endingnya Tuhan akan pulihkan. Amin. Tuhan akan bawa dia untuk menjadi saksi sehingga banyak orang akan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Dan saudaraku berikutnya di sini, ya, supaya apa? Kita bisa memuridkan. Ya, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, maaf itu ada yang salah tulis, maksudnya hanya murid yang akan diutus Bapa untuk memuridkan. Amin, saudara.
Kita tidak akan bisa memuridkan orang kalau kita belum jadi murid, saudara. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa kesempatan ya sudah sangat singkat untuk kita membawa orang menjadi muridnya Kristus. Ya, Pak Niko bilang, ya hari-hari ini bukan lagi waktunya kita untuk santai, waktunya kita untuk main-main. Ya, karena saudaraku, kita perlu tahu bahwa ya keselamatan itu bisa hilang. Amin. Saudara harus percaya itu. Ya, bukan kita ya sekali selamat tetap selamat. Dalam arti bukan berarti waktu saudara sudah percaya Yesus, ya saudaraku itu akan otomatis masuk surga. Enggak, saudara. Tuhan Yesus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan, ya. Ada yang lebar, ada yang sempit. Dan yang memilih jalan yang sempit itu hanya sedikit orang, ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa untuk saudara masuk di dalam surga, untuk kita menerima keselamatan itu, ibaratnya kita berjalan di jalan yang sempit. Tetapi sayang hanya sedikit orang yang memilih jalan itu. Oleh karena itu Pak Niko bilang, ayo kita cari yang sedikit ini, saudara. Kita mau sama-sama bergerak. Oleh karena itu dimulai dari mana? Saudara dan saya harus lebih dulu menjadi murid. Amin. Kita harus dulu menjadi murid. Karena untuk kita memuridkan orang, artinya kita yang mengajar orang, ya. Ya. Kita mengajar ya tidak hanya ngomong, ya, tapi ada tetapi saudaraku, ya, kita perlu ya, kita melakukan ya, memberikan contoh, memberikan teladan, mengajari bagaimana seharusnya melakukannya. Itu yang namanya memuridkan. Oleh karena itu, hari-hari ini saudara dan saya harus menjadi murid lebih dahulu. Amin. Semakin kita menjadi murid yang unggul, semakin kita dipercayakan banyak jiwa untuk dimuridkan. Amin. Saudara, nah oleh karena itu biarlah saudaraku kita terus saudara mau menjadi murid. Karena saudaraku berkat dari menjadi murid kita lihat di sini, yaitu kita akan dapat piala mahkota, ya. Karena saudaraku ibarat waktu kita sedang menjalani kehidupan rohani kita, saudaraku, kita sedang ada di dalam gelanggang pertandingan, perlombaan. Di dalam sebuah perlombaan, saudaraku, ada 3 pribadi yang ada di sana. Ada yang sebagai penonton. Dan biasanya itu kalau perlombaan kan lebih banyak penonton dari pemain. Betul nggak? Nah, saudaraku, dan berikutnya ada peserta atau atlet. Itu tadi pemain. Tetapi saudaraku tidak banyak. Bahkan bisa hanya 1, ini 3 ya. Biasanya 3, 1, 2, 3. Saudaraku yang menjadi pemenang. Oleh karena itu saya percaya waktu kita mau jadi murid, ada berkat saudara dapat piala. Amin. Saudara dapat mahkota. Mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Oleh karena itu saudaraku, kita mau menjadi muridnya Kristus. Amin, saudara. Ya, sekalian saya ingatkan buat teman-teman, jangan lupa tanggal 13 akan ada perlombaan. Ya, pialanya itu keren, saudara. Tidak ada dijual dimanapun. Jadi saudara, ayo semangat bertanding ya. Nanti yang tidak bertanding jadi penonton, tidak apa-apa. Ya, saudara, tapi mari di dalam kerohanian, pastikan saudara dan saya menjadi pemenang. Haleluya, saudara. Ya. Dan berkat berikutnya adalah kita akan disertai Tuhan senantiasa. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Seorang murid akan hidup dalam penyertaan Tuhan. Dimanapun, apapun yang kita lakukan,
Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita mau sekali lagi kita sama-sama perkatakan visi tahun 2024. 3, 2, 1. Tahun 2024, tahun untuk menjadi teranglah. Oleh karena itu, saudaraku, mari apa yang menjadi goal kita. Nah, jangan salah tangkap ya, saudara. Bukan. Artinya saya mau katakan, menjadi murid itu, murid Kristus, hendaknya prioritas setiap kita di tahun. Kita jadikan itu nomor segala yang kita ingin capai. Saya tahu di tahun 2020 banyak rencana, cita-cita, mungkin banyak program sedang kita ingin capai, tetapi biarlah menjadi murid Kristus harus goal, tujuan setiap kita supaya kita jadi terang. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah saudaraku, apa yang saya bagikan ini saudara boleh bawa pulang, dan kita mau terus bersama-sama mau dimuridkan supaya kita bisa memuridkan. Ya, saya undang pemimpin pujian maju.